Yu U Se San Ol I. Oke lah, sekarang kita nggak usah ngomongin TV lah. Susah kalau itu. Saya nanyanya sama orang yang masih di TV sih. Iya. Nah, iya lagi. Tapi lu nggak pernah kepikiran buat balik ke depan kamera ya? Enggak. Sampai sekarang? Jadi YouTuber pun nggak? Enggak. Enggak. Tapi anak lu pengen jadi YouTuber katanya? Anak gue dua-duanya punya channel YouTube loh. Anak lu dua-duanya punya channel YouTube? Ya. Tapi bukan mereka yang muncul. Jadi dua-duanya tuh seneng gambar, padahal maknya nggak bisa gambar loh. Oh ya? Dua-duanya seneng gambar. Jadi ya mereka memperlihatkan apa yang mereka gambar. Umur berapa anak lu? Yang satu 10, yang satu 4 tahun. 10 sama 4 tahun sudah punya channel YouTube. Udah. Gue aja shock yang 4 tahun tiba-tiba minta channel YouTube. Lu tau gak sih setiap orang yang datang ke sini yang punya anak ya? Pasti cita-citanya jadi YouTuber kan? Cita-citanya jadi Iya. YouTuber. Dan itu anak gue yang pertama udah ditanya jadi YouTuber dari dia TK. YouTube belum segede sekarang. TK tahun berapa tuh berarti? 6 tahun yang lalu berarti kan? 6-7 tahun 2014. yang lalu. Wow, itu YouTube belum ada. YouTube masih nyari acara TV itu. Ya, cuma belum gede kan. Belum muncul kreator-kreator. Udah muncul cuma kalangan terbatas. Ya, terus waktu itu gue taunya adalah di sekolahnya itu disuruh pakai baju profesi. Gue tawarin, Kak mau pakai baju dokter, polisi, apa, pembalap atau apa gitu. Enggak, mau jadi YouTuber. Hah? Jangan-jangan pas eranya segini Indonesia 24 itu kali ya, yang dia bilang YouTube lebih dari TV itu ya? Belum, dia tuh baru nonton. Jadi kreator itu baru kreator luar negeri yang ada pada saat itu. Jadi anak gue memang sering nonton kreator luar negeri, anak-anak gitu, yang main game, yang sambil ngomong gitu, atau unboxing mainan. Di 2014 ya? Iya. Sudah ada bibit-bibit yang seperti Itu. Itu yang kita sendiri nggak pernah tahu ya? Wow. Gue aja shock pas ngedenger. Ya terus akhirnya dia ke sekolah dengan bawa iPad-nya dan pakai headphone itu. Itu TK. Pada saat kelas 1 ada lagi kan baju profesi. Keke masih YouTuber. Dan itu bertahan sampai dia kelas 3 lah. Kelas 3 berarti 2000 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, iya. Itu lagi rame-ramenya malah dia udah nggak mau ya. Dia akhirnya mungkin karena udah besar, gue udah mengarahkannya ke yang lain. Maksudnya gue tidak meredam dia menjadi YouTuber, enggak. Tapi maksudnya gue cuma pesan kalau dia mau jadi apapun itu harus serius. Jadi kalau mau jadi YouTuber ya harus serius. Tidak menghilangkan cita-cita jadi YouTuber, sebenarnya dia juga tidak. Sampai sekarang dia masih suka upload. Walaupun jarang, tapi dia udah mulai tahu nih, oh oke, gue nextnya mau belajar ini gitu kan. Akhirnya sekarang dia mulai belajar coding. Oh, programmer? Ya, coding games itu. Oh, coding game. Udah mulai ke situ dia. Iya, kalau nggak jadi YouTuber pengen jadi gamer sekarang. Tapi anak gue pengen jadi pemakernya, bukan pemainnya. Oh gitu. Iya, ternyata. Pengen bikin game. Yes. Wow. Makanya gue sebagai orang tua hanya modalin apa, ya udah gue sekolahin. Zaman kita main Nintendo dulu nggak kepikiran kita untuk bikin game. Nggak ada. Gue taunya kayak cuma minta Nintendo gitu kan. Iya. Minta beli kaset ini gitu. Iya. Sama gue. Nggak ada tuh kepikiran. Gue mau bikin nih kayak begini tuh ya. Nggak ada. Yang ada kita nyari cheatnya. Aduh, gila. Tapi gue mikir kadang-kadang kalau semua orang pengen jadi YouTuber, semua anak-anak pengen jadi YouTuber. Siapa yang nonton? Yang nonton siapa? Itu dia. Siapa yang nonton? Kayak anak gue yang kecil, ya subscribernya nggak banyak, cuman dia happy aja. Sampai hari ini dia masih suka upload, masih bikin. Nah itu justru mungkin yang benar-benar YouTuber kalau menurut gue ya. Iya. Model kayak gitu ya. Nggak peduli itu ditonton atau enggak. Iya, pokoknya yang penting dia bikin. Ada audiensnya atau enggak. Anak gue dua-duanya gitu. Sama kayak pas gue bikin ini juga gue no expectation sama sekali gue. Ya, yang penting gue cuma pengen bikin, pengen ada gitu loh. Iya. Ya gitu doang.
Ya itu kalau dibalik itu seniman katanya. Kalau kata orang. Ya mungkin. Iya kan? Lu ceritain dong sekarang sebagai orang tua. Lu jadi orang tua dari tahun berapa? Gue nikah 2010. Nikah 2010. Melahirkan di tahun yang sama. Oh, oke. Jadi menikah 2010 awal, gue lahiran di ujung. Oh, kirain sama-sama di ujung. Anak gue dua-duanya lahirnya di bulan yang sama. Hah? Dua-duanya lahir di bulan Desember. Sama kayak ibunya. Oh, lu Desember ya? Bentar lagi dong. Bentar lagi. Sagittarius. Gue Capricorn. Capri. Capricorn. Anak gue dua-duanya Sagittarius. Gue Sagittarius gue. Iya kan? Susah diatur. Iya kan? Benar. Kemudian. Hah? Kemudian. Benar. Iya. Apalagi yang gede anak gue. Mudinya parah. Makanya, lu tanya sama gue kalau anak lu kenapa-napa. Lu cara ngatasinnya gimana nih kalau kayak gini gitu? Iya. Anak gue itu udah mudi, yang gede ya. Udah kemudian introvert. Lu A ya, golongan darah lu? B. Lu B? Gue B, suami gue O. Oh, anak lu O dong. Anak gue yang gede B, yang kecil O. B itu kemudian sih agak-agak aneh sih. Apalagi introvert. Introvert. Nggak ada B itu introvert. Dan itu gue, mana introvertnya? Iya. Introvert dia. Sampai akhirnya dia memutuskan homeschooling. Dari dulu homeschooling? Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Oh ya? Ya. Jadi anak gue sudah memulai homeschooling sebelum semua orang menjadi homeschooling. Dan gue merasakan nyaman, sangat nyaman. Oh ya? Iya. Tapi apakah anak kedua gue akan melakukan yang sama, itu yang masih gue coba telah. Kayaknya susah kalau yang kedua. Karena yang kedua orangnya senengnya gerak. Apalagi O kan? Iya, senengnya gerak, Nggak senengnya bisa. main. Cuman samanya adalah sama-sama nggak mau pakai seragam. Seragam sekolah. Sekolah internasional kalau gitu lo masukin. Itu dia. Kita ngomong homeschooling nih. Homeschooling kayaknya menarik nih. Menarik loh. Setelah pandemi, orang akhirnya jadi mengenal homeschooling. Ya, Padahal homeschooling udah ada dari dulu kan. udah. Itu metode, yang orang nggak tahu metode homeschooling itu seperti apa sih? Ada lembaganya emang, sekolah yang... Jadi homeschooling tuh ada 2. Ini yang gue tahu ya. Karena gue sebelum memutuskan anak gue homeschooling, itu gue sudah mempelajari homeschooling 1 tahun. Ya. Jadi homeschooling itu ada 2. Homeschooling yang ikut badan atau sekolah. Pokoknya ada nama sekolahnya lah. Kayak homeschooling Kaseto gitu. Atau yang independen. Nah, yang dilakukan anak gue yang gede adalah yang independen. Kenapa? Anak gue orang Indonesia. Tapi sayangnya dia tidak bisa menerima kurikulum nasional. Gini, contohnya gini. Pelajaran bahasa Indonesia gue jelek. Tapi ternyata anak gue lebih jelek lagi pelajaran bahasa Indonesianya. Bisa dapat 18 loh nilainya. 18. Dari 100. Karena anak kantor gue dia nanya, 18 dari berapa bubu? Gitu. Ya dari 100 lah. Jelek kan berarti. Diremet lah sama gurunya. Iya. Harusnya dengan remet lebih baik. Iya. Malah jadi 16. Sampai gurunya nanya, emang di rumah ngomongnya pakai bahasa Inggris ya? Enggak, gue pakai bahasa Indonesia. Cuman memang perbendaharaan kata anak gue yang besar lebih banyak Inggris. Dia lebih mudah memahami itu bahasa Inggris. Oh gitu. Ya. Jadi kadang ada kata-kata tertentu yang bahasa Indonesia dia nggak ngerti tuh. Nah, kita orang tuanya harus peka. Ngerti nggak ini? Gitu. Di situ mulainya. Terus masuklah ke dia pada sekolahnya sekolah internasional. Ntar dulu, lu kan tadi bilang ada yang badan, ada yang independen. Bedanya apa antara badan sama independen? Kalau badan berarti lo kayak ke sekolahan, lo mendaftar, ada biaya bulanan, nanti ada gurunya. Gurunya datang ke rumah? Kalau yang gue tahu dulu sebelum pandemi adalah bisa datang ke rumah, bisa kalian belajar sendiri, tapi ada seminggu sekali datang ke sekolah untuk bersosialisasi. Oh gitu. Ya. Itu mau badan ataupun independen sama kayak begitu? Itu badan. Oh itu badan.
Kalau independen, kita tidak terdaftar ke badan apapun. Kita tinggal menentukan kurikulum apa yang mau kita ambil. Kita tujuannya langsung ke situ. Contoh, anak gue memutuskan dia ngambil Cambridge karena dari kelas 1 dia udah terimanya Cambridge. Ya. Jadi semua literatur Cambridge lah yang gue ajarkan. Gitu. Segala sistemnya Cambridge gue ajarkan. Nah, Cambridge itu Gurunya gimana? gurunya gue cari sendiri per subjek. Oh, oke. Gitu. Kenapa gue memutuskan independen bukan badan? Ada lagi sebabnya. Ya. Jadi kalau di badan dan itu masih di Indonesia, dia tetap ada pelajaran kurikulum nasionalnya. Berarti apa bedanya anak gue masih di sekolah biasa sama homeschooling? Nggak ada kan? Karena kan anak gue menghindari pelajaran kurikulum Indonesianya nih, ya kurikulum nasionalnya. Akhirnya lah gue memutuskan ke independen. Kalau ke independen kan tidak ada keharusan untuk mengikuti kurikulum nasional. Gitu. Tapi gimana caranya anak lu bisa daftar ke SMP, SMA ntar? Bisa ikut Kalau lo ujian negara sudah- dia? Enggak. Bisa kejar paket ABC. Iya kan? Bisa aja kejar paket ABC. Tapi kan memang tujuan gue bukan ke situ. Pada saat gue memutuskan kurikulum independen, ya lo finish it Sampai SMA. sampai SMA. Lo ikut ujiannya, ujian Cambridge. Untuk dapat ijazah Cambridge tok. Kan kalau kita di sekolah Indonesia Event Internasional atau homeschooling akan mendapatkan 2 ijazah kan. Ijazah internasional itu dan ijazah nasional. Kalau independen enggak. Ijazah nasional yang tidak ada. Berarti independen itu nggak ada badannya, lu nggak usah bayar ke siapa-siapa. Nggak usah. Gua nggak ada bayar bulanan, gua nggak usah beli seragam, gua nggak usah bayar uang kegiatan, uang gedung, apalah itu nggak ada. Gurunya juga lu cari sendiri. Gue cari sendiri. Literaturnya lu dapat dari mana? Literatur atau kurikulum sih? Literatur ya? Kurikulum literaturnya gue ngambil dari Cambridge. Oh, ambil dari Cambridge. Iya. Itu ada di websitenya. Ada, Gratis itu. ya tinggal lo buka aja. Dan tapi kan gue memang ada yang bantu buat ngasih tahu apa segala macam. Dan sebenarnya ada toko buku yang kalau Cambridge ya, datang ke toko buku itu ya si mbak-mbak toko bukunya udah tahu. Bukunya ini, bukunya ini, bukunya ini gitu. Yang menilai dia pas ujian siapa? Ya gurunya lah, kan gurunya gue bayar. Buat ngajarin, nanti setiap habis berapa bab bikin ulangan, ya kan. Nanti dia juga yang decide udah bisa next level apa enggak. Bisa diatur dong kalau gitu. Ya bisa. Waktunya lebih cepat, lebih Enggak, gurunya fleksibel. bisa diatur dong. Ya jangan sampai dapat yang kayak gitu. Makanya gue dari awal nyari guru lama. Gue sempet semua gue handle sendiri karena gue belum menemukan guru yang tepat. Berarti enak ya, lu nggak usah bayar uang sekolah. Iya. Nggak Buat yang usah gede. ngantar anak sekolah. Iya. Lu yakin itu bisa efektif sampai 12 tahun? 14. 14 tahun. Target gue sampai 14 tahun. Karena kalau di Cambridge itu 14 tahun dia sudah bisa ujian ICJSE itu yang bisa ijazahnya untuk dia ke college. Minimal 14 tahun. Gue sendiri baru denger loh. Homeschooling gue udah denger lama. Cuman metodenya itu yang dari dulu gue nggak pernah tahu. Gue pun baru tahu. Pada saat gue mau mencemplungkan diri, gue cari tahu dulu sebelum gue mengiyakan anak gue. Jadi anak gue sebenarnya udah minta homeschooling tuh dari dia kelas 3. Begitu dia udah mulai menerima pelajaran bahasa Indonesia itu. Ada apa sih dengan bahasa Indonesia? Orang tuh nggak suka matematika. Gue tapi senang matematika, kan lo tahu gue demen banget matematika. Ternyata anak gue dia nggak senang matematika, dia tidak terlalu suka matematika, tapi dia suka banget science. Tapi dia sama gue nggak suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh pelajaran paling gampang. Buat setahu gue gue. paling susah tahu, beneran deh. Buat gue paling susah.
Tinggal disatu-satuin doang. Kalimat mana yang tepat gitu kan? Iya. Menyatakan, iya. Atau dinyatakan. Dinyatakan. Nggak bisa Kan itu juga. bahasa kita sehari-hari. Orang pernah loh, itu pernah gue upload di sosmed deh, anak gue ujian. Jadi tuliskan sebutkan apa gitu. Dia nulisnya sebutkan sampai 50 kali. Jadi dia salah mendeskripsi pertanyaannya itu. Gitu. Tapi komunikasi emang bahasa Indonesia di rumah? Komunikasi bahasa Indonesia. Cuman kadang kalau gue udah ngeliat dia mukanya nggak ngerti, gue harus nanya, kakak ngerti nggak maksudnya bubu apa? Dan dia akan bilang enggak kalau dia nggak ngerti. Nah, pada saat dia bilang enggak, gue sama suami harus mentranslate lah ke bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris malah dia lancar? Iya. Berarti lu dari kecil ajarin dia bahasa Inggris dong? Iya, enggak. Lah dia bisa lancar bahasa Inggris? Nonton Mickey Mouse. Anjir, gue nonton Donald Bebek juga gak ngerti bahasa Inggris dulu. Anak gue, kalau ditanya nih, guru bahasa Inggrisnya siapa gitu anak gue? Mickey Mouse. Dan lu percaya, gue tuh sampai, mungkin karena dia Mickey Mouse dan kalau gue lihat anak gue nalarnya tuh jalan. Jadi semua dipikir dengan nalar dan rasionalnya dia. Dia sampai juara spelling bee loh. Tapi apakah dia pernah les bahasa Inggris? Nggak pernah. Gue tuh gak ngerti sih. Dia gimana cara ngerti si Mickey Mouse itu ngomong apa, sedangkan bahasa sehari-hari bapak emaknya tuh bahasa Indonesia. Karena tiba-tiba gini, waktu dia masih kecil ya, tiba-tiba bubu gitu dengan bahasanya dia. Waktu itu dia udah mulai bawel tuh 1 tahun setengah 2 tahun. Ini gue inget banget. Aku tahu bahasa Inggrisnya roda apa. Aku tahu sun itu apa. Gue tanya apa? Sun itu matahari. Kalau siang, kalau malam adanya moon. Padahal gue gak pernah ngajarin, karena waktu pas punya anak suami gue bilang, jangan kita ajarin bahasa Inggris dulu ya, biar dia tahu bahasa satu dulu. Ya ternyata udah begitu kecemplung, ya udah sekalian. Padahal belum bisa baca itu. Belum bisa baca. Oh, dia lihat itu kali, acara-acara pelajaran bahasa Inggris Mickey kali. Mouse. Hah? Mickey Pelajaran Mouse bahasa Inggris kali. Clubhouse. Enggak, Clubhouse. nontonannya Mickey Mouse Clubhouse dulu di kabel. Kan gue nanya, tau dari mana? Itu ada di Clubhouse itu, dia bilang gitu. Oh gitu. Hebat ya. Gue aja yang belajar bahasa Inggris gak bisa loh Mas sekarang. Nah, gue juga les bahasa Inggris sampai kemana-mana juga. Bagusan dia. Orang gue pernah loh ditegur sama dia. Gue lagi liburan ke Jepang waktu itu. Anak gue yang kecil kan mukanya Chinese banget, beda sama yang gede ya. Terus, dan nama mereka dua-duanya nama Jepang. Pada saat itu ditanya di imigrasi. Jadi karena dilihat paspor nama kedua anak gue Jepang, ditanyalah suami gue orang Jepang atau bukan, dan segala macamnya itu. Terus gue kan ngomongnya pakai bahasa Inggris. Sampai anak gue bilang, bubu salah, harusnya, ya gue memang bahasa Inggris gue, grammar past tense gue jelek. Yeah. Dan itu dikoreksi sama anak gue. Untuk grammar past tense itu, bubu harusnya jawabnya begini, bukan begini gitu. Gila ya. Itu. Oh, gue tahu kenapa. Kenapa? Di zaman dia nggak ada unyil. Iya sih, tapi ada Upin Ipin. Upin-ipin ya. Iya kan? Ada Upin Ipin Zaman loh. kita tuh ada unyil. Ada Unyil, Doraemon. Ditranslate lagi ke bahasa Indonesia. Iya. Kalau sekarang rata-rata di kabel kan. Iya. Itu. Tapi gila ya, makin kesini kita makin nggak tahu sih arahnya kemana ya. Udah makin tua. Ntar lagi 40 ya. Iya, bentar lagi. Gue masih 2 tahun lagi lah kan, gue di ujung. Oh iya benar. Anak gue yang kedua lagi belajar TK, lagi belajar membaca. Karena TK-nya pakai bahasa Indonesia, belajar bacanya bahasa Indonesia. Iya. Tapi ada beberapa huruf dia nggak mau diucapkan dengan bahasa Indonesia. Contoh, I, dia nggak mau nyebutnya I, itu I. U, nggak mau, U. Siapa yang ngajarin itu?
Nggak ada. Oh, kakaknya dong. Bisa jadi. Tapi kalau gue tanya kakaknya, enggak. Terus pertama waktu itu suami gue pernah bilang, ini adek gitu, kayaknya adek bisa baca tapi bahasa Inggris. Gue bilang, dari mana bisa baca bahasa Inggris, orang dia bahasa Indonesia aja masih susah. Gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya gue menemukan waktu berapa minggu lalu, gurunya ada bahan bacaan. Di sini bahasa Indonesia, di sini bahasa Sunda karena lagi pembelajaran tentang budaya. Iya. Di sini bahasa Inggris. Anak gue bisa baca bahasa Indonesia sama, tapi bisa bahasa Indonesia ada 5 poin. Enggak semua poin dia bisa baca. Tapi yang bahasa Inggris semua poin dia bisa baca, padahal gue nggak ngajarin. Dia cuma bilang, gue ingat banget itu. I, you, water, sun, sama apa satu cloud. Itu dia bisa baca. Mereka, oh ini anak beneran nih, kayaknya lebih bisa baca bahasa Inggris. Maksudnya dia udah tahu huruf ini, jadinya ini gitu. Bingung kan? Gue juga bingung. Makanya nggak usah punya anak lah gue. Gak boleh lah. Oh, nggak gitu ya? Gak boleh. Gak boleh, kan harus punya keturunan lah. Oh iya benar. Iya dong. Gampang lah ntar. Gampang. Ntar gue ganti di sini. Gue ganti jadi podcast ibu-ibu nih. Anjir bahasannya anak, gue kagak ngerti semua. Iya, tapi Tapi itu menarik gak sih? Sebenernya? menarik loh. Ada ibu-ibu cerita, lu suka dengerin gak sih? Gue suka dengerin. Oh gitu? Karena itu ilmu loh. Lo kalau mau bahas homeschooling, ntar gue kasih orangnya. Iya, homeschooling. Dia juga praktisi menarik. homeschooling, yang memang gue belajar sama dia. Oh gitu ya? Iya, dan banyak teman-teman gue yang begitu pandemi, banyaklah teman-teman artis yang menanyakan homeschooling ke gue, itu gue kasih ke dia semua. Kalau seandainya homeschooling itu apa maksudnya diperkenalkan dan orang tahu benar-benar homeschooling ya, menurut gue sekolah nggak bakal laku lagi loh. Iya. Orang udah terbiasa belajar di rumah sekarang. Tapi nggak banyak ibu-ibu yang menikmati itu. Anehnya gue menikmati loh, nemenin anak sekolah. Karena mungkin lu nostalgia masa lalu kali. Masa lalu lu kan ditemenin mulu setahu gue. Iya, karena gue anak manja kan. Gue sampai SMA masih ditemenin loh sama nyokap Oh, gue sampai ke sekolah. SMA itu? Iya. Gila ya. Tapi gue menikmati, makanya gue kadang kan maksudnya di teman yang anak kedua gue lumayan lah ada teman lintingannya di kantor. Maksudnya teman-teman kantor gue yang punya anak seumuran. Nggak mau sekolah dulu, online pusing ngajarinnya apa. Gue sangat amat menikmati, malah gue berdoa ini anak-anak gue online aja terus. Lu sering banget ya liburan keluar terus bawa anak. Keluar kota, keluar Tapi negeri. laki lu nggak ikut ya? Sering. Sering ya? Keluar negeri pun sering. Gue bertiga sama Pertanyaan gue satu, kenapa laki lu nggak ikut? kadang kan memang ada kerjaan yang nggak bisa dia tinggal. Oh karena kerjaan? Iya. Oh. Atau kadang ya dia lagi nggak kepengen, tapi guanya sama anak-anak pengen liburan. Oh gitu. Gitu. Ya berarti bagus dong. Lu sudah bisa berdamai dengan situasi itu dong. Oh iya, karena memang komitmen gue sama suami gue dari awal adalah nggak mau ngehambat apapun. Jadi ya suami, maksudnya selama izin ada ya gue pasti akan pergi. Tapi kalau nggak diizinin ya enggak. Tapi suami gue tahu gue tuh orangnya senang liburan. Gitu. Tapi emang lu bisa libur di Trans TV? Bisa? Hah? Bisa. Gue tuh dulu sebelum pandemi tuh minimal setahun gue 3 kali cuti. Awal tahun, tengah tahun, menjelang akhir. Dan lu selalu liburan dengan kedua anak lu. Lu nggak beban tuh? Enggak, gue enjoy loh. Gue pernah ke Jepang bawa 2 anak. Oh ya? Cuman bertiga doang. Gimana tuh? Happy, anak gue happy nggak happy. Walaupun yang gede jadi harus bawa perlengkapannya sendiri di tasnya dia. Kan kalau ada bapaknya pasti bapaknya yang bawa kan. Iya. Karena nggak ada, dia yang bawa dan dia happy aja. Bawa stroller. Dan lu menikmati liburan lu itu? Menikmati gue. Setiap liburan yang gue lakukan sama siapapun gue nikmatin. Sebegitu stres ya di media ya? Nggak stres, tapi buat gue kalau setiap liburan tuh gue harus menikmati.
Oh gitu. Karena gue udah capek kerja kan. Udah capek kerja, capek nabung. Ya buat liburan. Liburan sama anak-anak, menyenangkan anak-anak gue. Biar mereka juga punya wawasan yang lebih luas. Iya. Karena pada saat gue kecil, gue bersyukurnya alhamdulillahnya nyokap bokap gue bisa bawa gue liburan. Jadi gue memperlakukan hal yang sama ke anak-anak gue. Mungkin karena Selama dasarnya gue itu bisa, ya. iya. Selama gue bisa ya, hayu. Udah kemana aja? Anak gue tuh paling hobi ke Singapura. Gue ke Singapura tuh setahun bisa 3 kali loh minimal. Oh ya? Iya. Dan gue sering ke Singapura PP. Ada lebih gilanya lagi. Nih gue cerita ya. Waktu itu anak gue masih 1. Iya. Dia tahun 2014. Anak gue yang kecil, yang gede ini, gue udah tahu nih menjelang ulang tahun pasti sakit. Nih gue nggak tahu ada apa ya. Menjelang setiap kali dia mau ulang tahun sakit dan itu selalu berujung dirawat. Pada saat 2014 itu, gue lagi menghandle program HUT Transmedia. Sakit nih anak. Bolak-balik ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Ada apa sih nih anak gitu kan? Sampai dokter pun heran, kenapa? Karena dibilang radang enggak, dibilang semua hasil darah aman, tapi panas nggak turun-turun. Dokternya pun sampai bingung. Mau disuruh rawat juga, ya orang cuman demam doang, gitu. Di rumah batuk kencang, tapi sampai di dokter hilang. Gitu terus sampai gue udah capek bolak-balik UGD, capek bolak-balik ke dokter. Gue cuma ngomong gini karena gue waktu itu namanya Raki mau apa? Biar sembuh yuk, karena kan gue punya kerjaan di kantor nih. Sembuh yuk nak, kan capek kan ke dokter terus. Di situ dia nyeletuk, aku mau ke Singapura, mau ngeliat ikan. Lo tau apa yang gue lakuin? Malam itu juga gue beli tiket buat berangkat besok pagi. Malam itu juga gue izin ke bos gue. Jadi ulang tahun Trans itu tanggal 15, itu tanggal 10 kalau gak salah. Tapi gue bilang ke anak gue, tapi kita gak nginep ya, karena bubu ada kerjaan. Kita pergi ke Singapura, berangkat pagi, kita ke ikan. Terus apa yang Raki mau lakuin, Raki lakuin. Tapi malamnya kita pulang pakai pesawat paling malam. Jadi gue beli tiket pesawat paling pagi dan gue pulang tiket pesawat paling malam. Dan lo tahu, baru mendarat, di berangkat masih panas. Begitu mendarat menginjakan kaki di Changi, panasnya hilang, batuknya hilang. Dan itu sampai gue pulang hilang. Wow, stres berarti dia. Kalau kata suami gue cuma pengen cium bau orchard katanya. Itu kejadian sama gue. Gitu. Ya, gue sering PP jadinya sejak itu. Sejak itu lu jadi sering liburan. Sering liburan dan kalau nggak bisa nginep tapi anak gue mau pergi, gue rela PP. Wow. Gitu. Sekarang udah enggak. Singapura lagi naik lagi loh sekarang katanya. Iya. Pokoknya semenjak pandemi 2020 ya, gue nggak. Anak gue terakhir liburan Januari 2020. Sampai hari ini nggak pernah ini. Nggak. Naik pesawat nggak. Paling jauh liburan staycation nginep di hotel di Jakarta aja. Gue ke Bandung aja nggak berani. Karena gue nggak mau nyesel aja sih. Kalau anak gue kenapa-kenapa. Gitu. Dan gue nggak tega kalau mereka harus di swab ya. Gue nggak tega. Gue yang sering syuting harus antigen aja tersiksanya. Ya, gue nggak mau menyakiti anak gue sih. Udah itu aja. Tapi kalau ini terus berlanjut gimana? Ya udah dinikmatin, dijalanin aja. Mau apa? Iya kan? Liburan di ini aja, puncak Bogor. Iya, masalahnya anak gue butuh liburan ke luar negeri itu ya mereka butuh
experience naik pesawat, makan di dalam pesawat, gitu kan. Jadi kalau cuman kayak traveling ke Bandung, ya buat mereka kayak ya biasa gitu. Kenapa masih jauh-jauh ke puncak, nginep di hotel Jakarta aja, atau ke Bandung nginep di hotel Jakarta aja. Itu tinggal cari hotel yang enak, nyaman. Iya benar sih. Sekarang udah banyak yang begitu. Iya. Guys, ya. Iya. Hotel di Jakarta malah nggak ada dari luar kota, malah dari Jakarta. orang Jakarta sendiri. Ya emang kadang kita kalau keluar kota juga gitu sih, kita cuma nginep di hotel doang. Iya. Kadang nggak kemana-mana juga. Apalagi gue yang saudara gue kebanyakan di Jakarta. Makanya seumur hidup gue alhamdulillah gue tidak pernah merasakan pulang kampung. Dari gue kecil nggak ada kampung yang mesti gue pulangin. Iyalah, lu tinggal di sini. Iya, keluarga nyokap gue semua di sini. Tapi lu dari dulu ngurus anak sendiri ya? Ngurus anak sendiri, tapi sebenarnya sempet kadang dibantuin, tapi nggak bertahan lama. Tapi pada saat ada yang bantuin pun lebih ke gue. Pakai suster? Enggak, suster sih mbak ya. Oh, mbak. Dan itu mbaknya dulu yang ngerawat adik gue. Jadi kayak udah lama gitu. Cuman tetap di mayoritas di gue. Gitu sih. Menyenangkan loh. Bawa anak ke kantor gitu. Oh, ya? Anak syuting. Nggak ngeganggu itu. Oh tapi lu kan di industri media. Iya. Nggak terlalu ini kan. Nggak terlalu harus di depan layar komputer yang harus konsentrasi. Nggak gitu kan. Ya tapi kalau yang orang back office lu nggak bisa. Nggak tuh. bisa lah. Kalau gua kan di media produksi. Tidak terganggu ya. Ya bawa juga nggak mungkin dibawa meeting kan. Iya. Jadi ya pilih-pilih waktu lah. Cuma sekarang kan udah enggak nih, nggak mungkin ke kantor bawa. Kenapa nggak boleh? Covid. Nggak, dari kantor boleh tapi? Kayaknya boleh-boleh aja, cuman gue nya enggak. Anak gue yang kedua sih nggak pernah menikmati itu. Yang pertama kan udah gede juga kan, udah punya dunia sendiri juga. Tapi anak yang ke satu tuh sebelum Covid tuh kadang dia ikut bubuk ke kantor boleh nggak gitu. Ya mungkin kadang dia masih ikut. Oke. Gitu. Oke deh kalau gitu deh. Thank you banget deh. Udahlah, itu aja. Udah 5 kali kita. Ya thank you banget Devi Permata. Sama-sama lo Tata. Panggilannya DPS ya? Iya DPS. DPS sudah mau datang. Jauh-jauh. Jauh lo dari Bintaro. Bintaro lo. Habis ini ke Trans TV lagi. Ke kantor. Tapi tamu gue jauh-jauh Dev. Oh, ya? Ada yang dari Depok, Tangerang. Naik motor pernah ada dari Depok sini. Gak sanggup gue naik motor. Gue pernah naik motor, gak bisa turun dari motor dong. Iya. Kehormatan sekali nih gue nih didatangin lo nih. Gila. Sama-sama. Ya udah thank you udah datang. Gue punya Tata. kenang-kenangan dari podcast orang biasa. Entah mau lu pakai atau enggak terserah. Yeay. Ini ada masker. Thank you. Podcast orang biasa. Iya. Modal loh. Lu orang biasa bukan? Gue orang biasa. Oh, orang biasa ya. Ibu-ibu tapi ya. Lu bikin dong podcast ibu-ibu dong abis ini dong. Aduh enggak deh kayaknya. Hah? Enggak. Lu udah punya teman banyak, kenalan kru banyak. Banyak. Lah itu juga disuruh sama kakak ipar gue dari dulu. Nah, kenapa lu nggak bikin? Enggak lah. Ya itu gue bukan orang yang suka. Ya udah lu ke anak lu aja suruh bikin Iya, podcast ntar. ayo. Podcast anak-anak. Bentar ya. Kayak yang kecil sih yang bisa gue suruh. Kalau yang Atau gede podcast susah. homeschooling. Woi, Iya. mantap itu. Coba. Gue tutup aja podcast ini. Sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu se san ol i.